Selamat pagi, saudara-saudara orang-orang pilihan Tuhan yang dikasihinya. Kiranya pagi hari ini kita merasakan kehangatan kasih Kristus yang meliputi seluruh kehidupan kita. Kamis 26 Mei 2022. Kembali kita siapkan hati, kita akan menerima renungan yang berjudul Retreat Sejenak. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 41. Yang akan kita baca sekarang adalah Matius pasal 14 ayat 23. Demikian bunyinya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara-saudara, Napoleon Bonaparte adalah panglima perang Prancis yang sangat ditakuti di seluruh daratan Eropa pada abad ke-19. Kemanapun ia pergi berperang, kemenangan selalu menyertainya. Satu persatu negara Eropa ditaklukkannya di bawah kekuasaan Prancis. Suatu kali tentara Napoleon bergerak ke tanah Inggris Raya. Kehebatan tentara Napoleon dihadapi oleh tentara Inggris di bawah pimpinan Duke of Wellington. Saat pasukannya terdesak, Duke of Wellington sambil mengangkat pedang berteriak, "Retreat," yang artinya mundur. Pasukannya segera merapikan barisan dan perlahan-lahan mundur dari medan pertempuran. Melihat pasukan lawan mundur, Napoleon mengira bahwa ia sudah menang. Padahal yang dimaksud oleh Duke of Wellington dengan meneriakkan retreat adalah mundur sejenak ke belakang beberapa langkah untuk kemudian maju lagi ke depan ribuan langkah. Saat mundur itulah pasukan Inggris menyusun ulang strateginya dan kemudian maju kembali dan memenangkan pertempuran. Sejarah mencatat bahwa pada bulan Juni 1816 tentara Inggris berhasil mengalahkan tentara Napoleon di Waterloo. Saudara-saudaraku, kehidupan tak ubahnya seperti medan pertempuran. Setiap hari kita mesti bertempur mengalahkan tantangan hidup yang semakin hari semakin berat. Banyak orang sebenarnya punya cukup peluru dan amunisi untuk bisa memenangkan pertempuran, tetapi tidak banyak yang mempunyai strategi yang bisa membuatnya keluar sebagai pemenang, dan strategi itu adalah retreat. Kita perlu mengambil waktu dan menarik diri sejenak. Tuhan Yesus sering mengambil waktu untuk sendiri. Pagi hari sebelum mulai mengajar, Yesus mencari tempat sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Kisah Yesus berjalan di atas air diawali dengan Yesus berdoa seorang diri. Matius 14 ayat 22 sampai 32. Demikian juga sesaat sebelum ia ditangkap, Yesus juga berdoa seorang diri di Taman Getsemani. Yesus mengambil waktu sendiri di mana ia bisa berkomunikasi dengan Bapa untuk memperoleh kekuatan baru. Waktu untuk menyendiri di dalam doa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Yesus. Dalam perkembangannya, kata retreat banyak dipakai sebagai istilah untuk menyebut sebuah aktivitas refleksi rohani, biasanya dengan pergi keluar kota untuk membahas nilai-nilai Alkitab. Tetapi poin utamanya tidak berubah, yaitu mundur sejenak dari rutinitas dan melakukan refleksi. Mereka yang pulang dari retreat biasanya lebih bersemangat menjalani kehidupan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan pesan Tuhan kepada gerejanya di hari-hari terakhir ini, yaitu supaya gereja Tuhan, maksudnya kita umat Tuhan, lebih banyak berdiam di hadirat-Nya. Jangan sampai kita terjebak dengan kesibukan pekerjaan ataupun pelayanan, sehingga kita tidak ada waktu untuk berdiam diri.
Belajar dari keteladanan Yesus untuk mundur sejenak dari segala rutinitas. Hal itu akan memberi kita semangat baru yang memampukan kita masuk kembali ke medan pertempuran kehidupan dan memenangkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau begitu baik, Engkau memperhatikan kehidupan kami sampai kepada hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Pagi hari ini kami mengakui Bapa bahwa seringkali kami mengabaikan saat-saat teduh yang harus kami lakukan sehingga kami bisa bertemu dengan Engkau di hadirat-Mu. Karena itulah yang membuat kami kuat untuk terus berjalan di dunia ini menghadapi segala kesulitan, tantangan hidup, beban yang berat. Tanpa persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka kami tidak memiliki kekuatan apa-apa. Itu sebabnya kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami diberikan hikmat untuk mengatur waktu kami dengan baik, bahkan sebaik mungkin, dan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan berbicara kepada kami, dan kami pun bisa mengutarakan segala keluhan kami, mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Bapa. Itulah kekuatan yang membuat kami akan sampai kepada garis akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mundurlah sejenak, evaluasi setiap tindakan, dapatkan kekuatan baru untuk maju, dan raihlah kemenangan. Selamat meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.